Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli motul. Ini oli mahal, bukan oli rekomendasi. Ya nanti coba lagi lah ya. Karena sebelumnya penulis nyobanya oli yang power scooter LE 10W40. Scooter expert LE 10W40, bukan yang power tapi yang expert. Penulis beli harga 90.000 kalau nggak salah. Sebuah harga yang wajar untuk sebuah oli motul, karena kalau di lapak resminya kalau nggak salah harganya 110.000. Penulis pengen bahas oli motul ini karena oli motul ini kok rasanya apa semua orang dapat yang palsu gitu loh. Karena sampai yang jualan pun ya seperti Pertamax 7 itu sampai kena vampir oli, padahal dia sedang menggunakan oli motul. Oli motul di 2000 km. Penulis nggak tahu ya apa Bro Irfan ya yang dari Pertamax 7 ini, apa dia motornya mengalami fuel dilution atau enggak. Karena ya harusnya kalau motornya kena masalah fuel dilution ya harusnya dibenahi toh. Sebagai seorang vlogger masa nggak tahu kalau kena fuel dilution ya. Ya tapi ya bisa aja sih, karena ya bisa aja kan kalau bensinnya warnanya sama-sama kuning nggak akan ketahuan kan fuel dilution. Misalnya pakai Pertalite, nggak tahu tuh. Barangkali pakai Pertamax turbo terus normal pakai Pertamax turbo itu kan mengalami fuel dilution ya. Yang jelas penulis merasa aneh lah ya ketika Pertamax 7 itu mengalami fuel dilution. Mengalami vampir oli. Nah, hal ini diperkuat dengan ketika ada kabar tim balap pakai oli, tapi ternyata olinya kurang sip. Oli motul ya, motul 300V. Ini kok rasanya lain dari biasanya gitu ya. Ini dimuat di Motor Plus, tapi katanya itu sudah postingan cukup lama. Postingan semenjak semenjak 2017 katanya di Ultra Speed. Di Ultra Speed ngomong soal oli motul KW. Ini perlu khawatir juga ya, namanya 300V itu oli yang paling mahal. Entah apa sekarang sudah berhenti atau enggak. Penulis sebelumnya ngomong kalau ada oli nomor batch-nya sama ya. Ternyata satu dos itu nomor batch-nya bisa sama, dan bisa aja lebih dari satu dos nomor batch-nya sama.
Jadi satu dus itu nomor batch-nya itu seragam semua. Jadi kalau misalnya ada yang pamer, ini oli motulku gitu ya, terus nomor batch-nya sama, itu barangkali dari satu dus. Penulis baru tahu soal itu. Jadi kalau penulis salah ngomong sebelumnya, penulis koreksi sekarang. Mungkin ada yang ngomong soal label. Ada loh ya yang protes. Dia nunjukkan beli di di mana? Ozis Ozi motor atau apalah gitu ya. Siapa sih yang dodolan nuling ngono ya? Ya pokoknya dari situ terus ada komen, ini yang cuma selapis guys gitu yang ngomong. Jadi olinya dia dapat yang satu lapis bukan yang dua lapis. Dia ngasih bintang 4. Nggak ngerti kenapa ngasih bintang 4 dengan ngasih komentar itu. Apa memang kalau labelnya 2 itu lebih bagus? Ya penulis nggak tahu. Karena dari motulnya sendiri mengakui bahwa ada yang buatan Vietnam. Jadi ada yang Prancis, ada yang Vietnam, dan yang Vietnam pun disebut sama-sama asli. Jadi dijelaskan bahwa yang labelnya 2 itu asli juga, yang labelnya 1 itu asli juga. Disebut bisa muncul seperti itu karena lagi masa-masa transisi. Ya, promo handphone berapa itu ya? Yang jelas dari penjelasan resminya Motul Titik Indonesia di Facebook, yang labelnya 1 atau labelnya 2 itu sama-sama produknya Motul. Jadi nggak bisa lihat asli palsu dari label. Titik. Yang keterangan lain soal tutupnya, yang ditransisi itu, yang transisi dari buatan Perancis dengan Vietnam itu, tutupnya juga ganti dari tutupmu yang model bisa ditarik jadi tutup yang lebih sederhana. Jadi ya tutupnya juga lebih sederhana. Katanya yang ori itu tutupnya sama dengan yang palsu, cuma lebih rapet. Jadi bedanya lebih rapat aja. Kalau yang palsu itu gampang lepas, yang stiker di bawah tutupnya. Jadi botolnya itu segelnya itu sulit dilepas. Ya jadi kalau dari sisi tutup cuma dari sisi itunya tok kita bisa simpulkan ya, dari sisi rapet enggaknya. Jadi kalau nggak dibuka nggak ngerti itu palsu apa enggak.
Ya mungkin karena itulah ya. Jadi bahkan tim balap itu pun bisa ketipu. Katanya kalau produk palsu itu yang perlu diperhatikan adalah nomor badge-nya juga. Yang repot itu nggak ada nomor badge, setiap botol itu nomor badge-nya bisa kembar. Jadi kalau nomor botol nomornya setiap botol itu bisa beda, mungkin malah lebih enak ya. Jadi yang pemalsunya tinggal memalsukan, oh nomornya ini wis. Seluruh palsunya itu nomor badge-nya sama semua. Mau masuk nomor badge apa susah? Sebagai perbandingan saja ya, harganya printer khusus untuk barang begituan ya, kalau sudah ada conveyor beltnya sendiri gitu, bisa jalan gitu ya, itu harga printernya sekitar 5 juta kalau nggak salah ya, 45 juta. Itu yang model printer canggih ya, yang bisa dotnya tinggi, bisa interface macam-macam. Kalau yang tipe dot matrix mestinya lebih murah lagi lah. Jadi mestinya cari botol palsu itu mudah lah ya, karena printer juga bisa dibeli di pasaran. Digerakkan pakai tangan pun bisa, dilepaskan ces itu wis kesemprot nomornya. Mau model nomor kayak apa bisa. Jadi memalsu nomor badge itu sesuatu yang mudah, bukan hal yang sulit kalau yang untuk modul ya. Karena nomor badge-nya nggak kayak di Pertamina gitu, tapi cuma disemprot gitu ya. Kalau Pertamina kan sekarang kok kayaknya pakai iya terus ya. Kalau di Pertamina nomornya modelnya kayak dicap gitu. Dicap, ada tenggelamnya, nomornya model kayak kayak 3D print gitu ya. Ya nih mana pokoknya modelnya nempel di botol. Nomornya ditera pada dua bagian, yaitu pada botol bagian atas dan pada tutup botolnya, pada segel tutup botolnya. Jadi nomornya terpadu. Jadi kalau cari oli palsunya Pertamina, tinggal dilihat kodenya antara tutup dan kalengnya botolnya itu sama enggak kodenya. Kalau sama berarti asli. Kalau metodenya ya malu pakai dua lapis ya, malu. Jadi labelnya 2 lapis. Kalau yang federal ada huruf yang timbul kalau di ultraviolet. Dari labelnya.
Entah mana yang lebih sip, tapi yang jelas kalau metodenya Motul itu metode murahan lah ya, dibanding metodenya Yamalloop, dibanding metodenya apa AHM Oil, dibanding metodenya Pertamina. Gampang dipalsu. Aduh, rame. Itu yang bikin sulit. Jadi kita tahu palsu atau enggaknya terpaksa harus dari beli. Harus dari beli 2 botol. Enggak bisa juga ya. Dia harus dari beli sendiri, buka, dilihat isinya. Oh, ini ternyata anu ya. Ini ternyata tutupnya nggak rapot. Oh, ini palsu berarti. Perhatikan loh ya, sampai pernah terjadi tim balap itu ketipu oli palsu, dan banyak ya, nggak cuma satu tok. Ada dua tim sampai ketipu oli palsu. Itu kan memprihatinkan lah ya, level keamanannya. Penulis sendiri nyoba ya, nyari-nyari oli Motul 5100. Nulis cari yang paling murah. Motul 5100 paling murah kira-kira 110-120 ribu. Murah banget toh ya kalau dibanding di website resmi. Oh sorry, website resmi nggak jualan 5100. Edan. Lah Pak resmi nggak jualan 5100. Penulis nggak paham apa maksudnya. Ya wis cari contoh lain. Ya wis nanti penulis cari contoh lain lah. Jangan 5100. Apa ya, yang 3000, yang 300W. Aneh yo, yang 300W gak ada sing pelaku sean. Lapak resminya Motul 300W belum ada yang laku. Aneh kan? Ya yes, nantilah penulis cari 300W yang harganya paling murah berapa. Kan kalau oli mahal gitu godaan malsunya tinggi toh. Penulis coba bisa nggak membedakan antara yang palsu. Penulis tentu cari yang fotonya foto barangnya asli ya. Cari yang paling murah, yang fotonya asli. Kalau Ozi motor itu katanya asli impor. Mungkin impornya nggak bareng sama Motul ya, bukan resmi. Nanti penulis lihat lah ya, yang mungkin harganya 250.000 atau kurang 300W nya. Bisa membedakan enggak? Yes, nanti lihat nanti lah ya hasilnya kayak gimana. Yang jelas itu loh Motul, harga oli ini mahal, paling mahal dari yang lain-lain. Harga ya oli paling murahnya 20W50 sekitar 60.000. Lebih mahal dari Valvoline, lebih mahal dari Parda. Harganya mungkin setara Delta Loop ya, setara PTT ya. Tapi entah beneran bagus atau enggak. Sorry, kalau harga resminya enggak ya. Penulis beli PTT itu dari lapak resmi 15W50. Nanti penulis cari oli paling murah Motul yang 15W50 atau 20W50 di lapak resminya berapa. Ingat penulis harganya mendekati 100.000 ya.
Jadi dibilang murah, enggak, termasuk mahal lah ya. Lebih mahal dari Deltalu, lebih mahal dari PTT ya berarti ya. Harga olinya mahal, tapi perlindungan nanti bajakannya kok lemah sekali ya. Ngomong kualitas botolnya apa nggak baik itu macam-macam, tapi ya repot juga, wong kualitasnya lumayan kok. Yang apa palsu-palsu nggak usah lihat gitulah ya, lihat produk oli lokal. Bungkusnya apa jelek-jelek ya enggak lah ya. Industri pengemasan di Indonesia itu sudah maju, sudah baik lah, nggak kayak dulu. Kalau mau nyari yang murah ya harga olinya sendiri mahal lah ya. Ya mana harga olinya mahal, jadi orang mau malsu bondo 50.000 itu masih untung 250.000. Ngapa nggak diusahain? Kalau oli yang harganya 50.000 pun berani malsu, masih bisa untung. Apalagi oli yang harganya 300.000 resminya. Ya tetap tapi ya, kalau misalnya beli oli online, cari website yang gambarnya konsisten, seluruh barangnya konsisten, nggak campur-campur. Ada yang tangannya laki, ada tangannya cewek, ada yang latar belakangnya gedung, ada yang latar belakangnya gudang, ada yang ditaruh khusus, ada yang nggak ditaruh khusus. Nah itu hindari. Kemungkinan itu dropshipper atau pemalsu yang mencoba menjual barang pakai fotonya orang lain. Oh ya, kalau misalnya ngecek foto ya, dari Tokopedia itu yang paling sip. Kita buka thumbnail, klik kanan, new image. Open image in new tab ya, new tab. Itu terus URL-nya, addressnya dimodif sedikit, hilangkan kata-kata catch atau sama WP itu, terus kita bisa dapat gambar resolusi asli. Biasanya kalau yang dropshipper atau yang copas-copas gambar itu kelihatan apa jenenge, di linknya itu ada ukuran gambar misalnya 1200, 1200, 650 atau 740, atau biasanya resolusi gambarnya kecil-kecil kalau yang apa copy paste gambar. Kalau yang asli wah gede gambarnya, sampai bisa detail, lihat macam-macam, apa mana kameranya api. Siawis lah, gitu aja. Ini cuma bahas oli motul. Olinya sendiri nggak rekomendasi, entah bakal nyoba atau enggak ya. Lihat-lihat lah, perlu nggak oli motul ini dicoba sih. Pengennya mobil super, tapi mobil super penipuannya malah lebih gede-gedean ya, susah malah. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.